Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang info-info yang perlu dirahasiakan saat membuat teknologi yang berhubungan dengan informasi. Bahasannya terdiri dari 5, yaitu yang pertama tentang keterbukaan informasi publik, yang kedua informasi publik rumah sakit, yang ketiga informasi publik perbankan, dan nanti ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, bahasan yang pertama tentang informasi publik. Yang menjadi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain termasuk BUMN, BUMD, partai politik yang memiliki fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Asasnya adalah yang pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Hak pemohon informasi publik. Yang pertama, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai undang-undang. Yang kedua, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi publik, dan yang terakhir, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasannya. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Badan publik berhak menolak informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang dapat membahayakan negara, yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon selain informasi yang dikecualikan, yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik. Informasi publik meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedikitnya diinformasikan sebanyak 6 bulan sekali. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Informasi publik organisasi non-pemerintah meliputi asas dan tujuan, program dan kegiatan organisasi, nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau sumber luar negeri. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi, keputusan-keputusan organisasi, dan atau informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Bahasan berikutnya adalah informasi publik rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang terdiri dari reka medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan adalah tugas yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi, dan pengobatan harian, dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan atau imaging, dan rekaman elektrodiagnostik. Rekam medis harus dibuat tertulis, lengkap, dan jelas. Untuk pasien rawat jalan, datanya terdiri dari identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yaitu minimal keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan pada pasien, pasien gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, dan yang terakhir persetujuan tindakan bila diperlukan. Pasien rawat inap, data-data pasien rawat jalan, dan catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan pasien gawat darurat, datanya terdiri dari data-data pasien rawat jalan dan kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter,
dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan yang terakhir, pelayanan lain yang telah diberikan pada pasien. Penyimpanan rekam medis. Rekam medis pasien rawat inap disimpan 5 tahun sejak tanggal terakhir berobat. Setelah itu, dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik disimpan selama 10 tahun dan informasi ini harus dijaga kerahasiaannya. Informasi pasien boleh diinformasikan atau dibuka jika untuk kepentingan kesehatan pasien memenuhi penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan atau persetujuan dari pasien sendiri, permintaan institusi atau lembaga berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis tanpa menyebut identitas pasien. Bahasan yang ketiga adalah informasi publik perbankan yang menjadi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992. Terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Ada pihak terafiliasi yang dibina juga diawasi oleh Bank Indonesia. Usaha Bank Umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit, dan yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Contohnya, surat-surat wesel, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan. Yang keenam, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek atau sarana lainnya. Berikutnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Yang berikutnya, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, lalu melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Berikutnya, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang berikutnya, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, lalu menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, lalu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba atau rugi tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Pihak terafiliasi terdiri dari anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Berikutnya, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris,
keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Rahasia bank. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan ini berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Rahasia bank dapat dibuka jika yang pertama, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Kedua, perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Baiklah, berdasarkan informasi yang tadi telah disampaikan, kalian harus ingat, pertama, ada informasi yang terbuka untuk publik yang perlu disiapkan badan publik, rumah sakit, bank umum, dan lain-lain. Yang kedua, ada peluang besar untuk membuat sistem informasi badan publik dan yang terkait. Yang ketiga, ternyata ada informasi yang perlu dirahasiakan dan dijaga keamanannya. Dan terakhir, perlu diperhatikan oleh para profesional informatika. Yang menjadi tugas di pertemuan kali ini dan menjadi bukti kehadiran kalian adalah dengan mengerjakan dan menjawab beberapa pertanyaan ini. Posisikan kalian akan membuat 2 buah website. Silakan kalian analisis informasi apa yang tidak boleh dipublikasikan saat kalian membuat website desa. Dan yang berikutnya, informasi apa yang tidak boleh dipublikasikan saat kalian membuat website sekolah. Berikan alasannya mengapa kalian menjadikan informasi itu menjadi informasi yang tidak boleh dipublikasikan. Lalu berikutnya, kalian eksplorasi tentang kasus berikut. Saat ini, banyak informasi yang seharusnya menjadi rahasia bagi badan publik dan lain-lain, namun beredar di media sosial. Nah, apakah mungkin hal tersebut menjadi rahasia lagi? Silakan kalian deskripsikan dan jawab ke 3 pertanyaan tadi dalam Google Form yang linknya ada di deskripsi video berikut. Nanti silahkan diisi ya. Yang menjadi referensi dari materi ini adalah tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Permenkes Rekam Medis, dan Undang-Undang Perbankan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh memberikan personal chat kepada saya melalui Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.